محمد أشرف العرب والعجم محمد خير من يمشي على قدمه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلوا على محمد اللهم صل عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat afiat, diberkahkan hidup dunia wal akhirah. Dan insyaallah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim tak lupa kami sampaikan kepada seluruh jajaran pemerintah daerah, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapakku beserta jajarannya. Insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat afiat, diberkahkan hidup dunia wal akhirah, dan insyaallah mudah-mudahan jabatan-jabatannya di dunia ini penambah amal ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal. Terkhusus kepada keluarga besar Bapak Sukirno dan Ibu Elin yang berbahagia telah mengkhitankan putranya yang bernama Faizan Zakir Al-Fariski. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, diberikan keturunan yang saleh-salehah, dan insyaallah Ananda dijadikan anak yang saleh, anak yang dapat membahagiakan kedua orang tuanya dan dapat membawa kedua orang tuanya sampai ke dalam syurganya Allah. Amin ya rabbal. Salam hormat terkhusus pada seluruh hadirin wal hadirat, mukminin mukminat, fahamdan li rabbil hassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa bihamin ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaih bil idni wa katnadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alaika Allahu bari'uka alladzi bika ya musyaffa'u khassana wa habana ma'alika al-adhari ma'dini sirrika al-asma fahum sufunun najati imana. Labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Nurullah, labbaik ya Habibullah. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Luhur, yang Maha Bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh dalam keberkahan dan kemuliaan ini Allah masih izinkan kita mencicipi dari sekian banyak miliar nikmat Allah berikan kepada kita. Khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiah, nikmat umur yang panjang, yang insyaallah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan kita minta kepada Allah berkah daripada acara ini. Jika Allah tetapkan kita di dalam ajal, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Salawat beserta salam terlimpah curah kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah.
Apa yang dijadikan tanda syukur setiap manusia kehadapan Allah, semua diyakini karena iman. Tidak akan seseorang mudah bersyukur kepada Allah kecuali atas izin dari Allah. Sesuai daripada firman Allah, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Atas izin yang Allah berikan kepada setiap hamba, maka bersyukurlah kalian kepada aku, kata Allah. Orang yang bersyukur akan ditambah nikmat oleh Allah. Orang yang kufur, orang yang kurang bersyukur, maka siap-siap siksaku amat pedih, kata Allah. Azab, siksa, kalau Allah sudah murka, apapun yang Allah akan berikan itu akan jadi kenyataan. Tapi ingat, murka Allah ada, tapi rahmat Allah jauh lebih luas daripada murkanya Allah bagi setiap manusia. Makanya orang kalau udah punya dosa cepat-cepat bertobat kepada Allah, jangan lama-lama. Kalau orang sudah sering-sering dia bermaksiat, maka cepat bertobat kepada Allah. Setelah itu dia bermaksiat lagi, maka kembali lagi bertobat kepada Allah sampai kita bosan bermaksiat kepada Allah. Dan tanda syukur di malam ini, mudah-mudahan syukurnya kita kepada Allah diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebenarnya sahibul hajat bisa aja tanpa tasyakuran ngundang kita semua, keluarganya aja sama anak putra putrinya, keluarga kecilnya, dia silahkan. Tapi kenapa kita diajak seperti ini? Mungkin ada yang lupa syukur, hari ini kita syukur sama-sama. Ini tanda syukur kita kepada Allah. Mudah-mudahan insya Allah dengan acara seperti ini, tasyakuran yang di hari ini kita lakukan, yang persisnya di malam Jumat ini kabarnya gembira betul ini. Yang punya hajat, Masya Allah, bikin acara di malam Jumat. Hadits Nabi, salah satu malam yang doa setiap hamba akan dikabulkan oleh Allah adalah malam Jumat. Ini hari kita kumpul salawat sama Nabi, betul? Apa kata salah satu ulama di dalam kitab Ta'lim Muta'allim, salawatnya seorang hamba itu berupa doa. Salawatnya malaikat kepada Allah itu berupa istighfar atau memohon ampunan dari Allah. Dan jika Allah bersalawat kepada Nabi, itu namanya rahmah. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, hari ini kita dapatnya banyak nih. Doa kita pasti dikabulin sama Allah. Dosa kita diampunin juga sama Allah. Doa kita diijabah sama Allah. Rahmat Allah dituangkan ke dalam hati kita, sehingga kita pantas mendapatkan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal. Makanya kita kalau berdoa sama Allah jangan hanya sekedar meminta rezeki, umur panjang. Jangan. Sayang, kalau minta rezeki kita nggak minta aja Allah kasih kok. Betul apa enggak? Di sini ada yang umurnya 80 tahun. Ada? 70 deh, 70. Ada nggak? Ada ya? Pernah nggak selama sampai umur 70 tahun minta oksigen? Pernah minta? Nggak minta aja Allah kasih. Kenapa? Karena Allah tahu ketentuan yang wajib diberikan kepada setiap hamba yang membutuhkan. Tapi kadang kita menggunakan apa yang Allah berikan ini kurang manfaat. Kadang kita lebih mencari keuntungan urusan dunia dibanding akhirat. Makanya sahibul hajat mengkhitankan putranya. Ini bentuk pengorbanan untuk syariat. Dididik putra-putri kita untuk kenal kepada Allah dan kenal kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib, khitanan ini kan Nabi terlahir di khitan. Nah, kita ngikutin siapa? Yang di khitan saat itu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husin. Ini riwayatnya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husin di khitan. Makanya kita laki-laki di khitan. Perempuan ada nggak di khitannya? Ada nggak? Ada. Perempuan juga di khitan, cuman dirobek sedikit. Tapi kalau laki-laki
dibuang. Sedikit dari kulit yang diciptakan oleh Allah dibuang. Kenapa? Karena nyimpen penyakit. Karena kurang higienis, nggak bersih, najisnya tersimpan, bisa rentan mendapatkan penyakit. Makanya Nabi SAW ngasih kesempurnaan buat hamba-hamba Allah ini, model kayak kita nih. Makanya kalau kita ngikutin Nabi, insya Allah selamat dunia, selamat akhirat. Insya ulama di sini banyak nggak? Banyak nggak? Semuanya ngajar kebaikan nggak? Ngajar kebaikan nggak? Udah diikutin apa belum? Nggak usah dijawab, itu mah malu kalau kita jawab mah. Kenapa? Karena agama adalah satu pengorbanan. Allah berikan kita keimanan dan kita mengakui Allah adalah Tuhan kita, berarti kita masih punya iman. Nabi Muhammad Rasul kita, Nabi Muhammad Nabi kita, ini adalah iman. Iman yang sudah dipatrikan. Kita bersyahadat kepada Allah. Saat kita meyakini Allah adalah Tuhan kita, Nabi adalah Rasul kita, tinggal menjalankan ketakwaan. Ini yang belum. Kita ngerasa diri kita kan iman, betul nggak? Makanya Allah tuh kalau manggil yang wajib, ya ayyuhalladzina amanu. Tuh Allah kalau manggil orang yang beriman. Kenapa? Karena mereka nggak semuanya punya iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus, disuruh puasa, betul nggak? Disuruh zakat, disuruh sholat, disuruh pergi haji bagi yang mampu. Semua ini yang dipanggil iman. Kenapa? Karena ibadah itu dengan pengorbanan. Contoh, Bapak, sare, laki lembek banget suaranya. Pak, nggak usah galak-galak juga jawabnya. Kita laki-laki ya Pak, kerja tuh capek nggak Pak? Capek nggak? Mau nggak capek? Mau nggak pekerjaan tapi nggak capek? Mau? Pai. Kadang manusia ini diberikan satu kemanfaatan ibadah. Yang namanya ibadah, Bapak nyari duit ibadah Pak. Untuk memberikan nafkah kepada keluarga itu namanya ibadah. Bu, ya segeran ibu sama bapak, lembek banget lu. Bu, I love you. Ya kalau saya ngomong sama ibu I love you wajar Pak lah. Sama bapak-bapak I love you ya enak. Bu, ngurusin anak capek nggak? Ngurusin suami capek nggak? Ngurusin rumah tangga capek nggak? Makanya ibu mau nggak capek? Mau nggak? Saya tanya nih sekali lagi nih, yakin nggak nih? Yakin nggak nih? Yakin ya? Ibu ngurusin rumah tangga capek nggak? Ngurusin anak capek nggak? Ki boleh nikah 2, 3, 4 biar ibu nggak capek-capek. Lah di mana letak saya salahnya? Tadi katanya capek. Capek nggak Bu ngurusin suami? Mulai dia bimbang, gue bilang capek, laki kawin lagi. Yang namanya berbau ibadah pasti ada pengorban, termasuk bapak nikah lagi. Lah, Pak, lu jawab yang benar ya Pak. Saya mau tanya sama bapak ya. Sholat 5 waktu, ayatnya ada nggak Pak dalam Al-Quran? Sholat 5 waktu, ayatnya ada nggak dalam Al-Quran? Kan kita diperintah sholat kan? Kita diperintah sholat oleh Allah. Ada nggak ayatnya dalam Al-Quran? Ada. Zakat ada nggak ayatnya dalam Al-Quran? Puasa di bulan Ramadan ayatnya ada apa nggak? Ada nggak? Yang berbicara di dalam Al-Quran siapa? Apa yang ada di dalam Al-Quran yang boleh kita jalankan, juga ada yang haram dan harus kita tinggalkan. Betul?
Betul apa enggak? Bu, saya tanya. Ayat tentang nikah 2, 3, 4 ada nggak ayatnya dalam Al-Quran? Ibu bilang nggak ada, kafir. Lu jelas ada kok ayatnya. Matna, thulatha, waruba. Ada ayatnya. Tapi kalau bapak nggak punya keberanian cukup sah. Saya tahu bapak sih punya keinginan, tapi bapak nggak punya keberanian. Kenapa bapak nggak berani? Karena istri lebih berani, Pak. Itu yang bikin bahaya. Ada sunnah Nabi yang boleh kita jalankan, ada yang nggak pantas untuk kita jalankan. Paham ya? Kalau sunnah yang lain boleh, tapi urusan nikah ini kalau bisa jangan. Kenapa? Nikah 2, 3, 4 nggak boleh. Jangan, nggak bolehnya nggak boleh ketahuan, Pak. Gue penceramah, gue bebas-bebas aja. Mempertahankan, Pak. Boleh kan gitu ya, Pak? Saya baru ngomongin nikah 2, 3 aja bapak udah seneng banget itu. Apalagi ngejalanin coba. Yang berbau ibadah pasti harus ada pengorban. Sholat subuh ibadah bukan? Ada nggak pengorbanannya? Ada. Orang lagi enak tidur harus bangun, pegang air dingin, harus sholat, mata ngantuk. Pengorbanan bukan? Kenapa wajib dijalankan? Karena kita dititipkan iman oleh Allah. Disitulah pengorbanan kita akan menjadi sesuatu yang dikorbankan kelak nanti di yaumil kiamah. Haji nggak mandang orang kaya, orang yang kurang mampu, nggak mandang. Semua sama, pakai ihramnya putih, pakai bajunya semua putih, mabitnya sama. Glosor di lantai, di aspal, panas. Saat di Arafah semuanya sama. Pengorbanan apa bukan? Pengorbanan. Itulah agama, adalah sesuatu yang sudah dikorbankan untuk Allah. Allah nggak akan pernah membiarkan orang tersebut sia-sia atas pengorbanan apa yang kita berikan untuk Allah. Termasuk kepada Nabi Muhammad SAW. Ngejalanin sunnah capek apa enggak sih? Saya kasih amalan nih, timbangan pahalanya gede, berat di sisi Allah. Mau apa enggak? Mau apa enggak? Nggak pakai modal, nggak pakai tenaga, pasti mau. Orang nggak pakai modal, tenaga juga enggak, tapi timbangan pahalanya gede. Senyum, coba senyum. Senyum. Kalau bapak yang giginya tinggal dikit, mingkem. Jangan gede-gede juga. Senyum. Kenapa? Saat kita tersenyum kepada orang lain akan ngerasa nyaman saat kita dilihat dalam keadaan tersenyum. Dan orang itu berbahagia. Apa kata Nabi? Orang yang membuat bahagia hati orang mukmin lainnya jauh lebih besar pahalanya dibanding dia ibadah 60 tahun lamanya. Jalanin, senyum. Ya, ntar pulang jalan senyum. Besok bangun tidur ke pasar, insya Allah besoknya dibawa ke rumah sakit jiwa. Ya jangan sendiri-sendiri juga senyumnya. Kalau ada lawannya senyum. Pokoknya setiap sesuatu amaliyah di dalam kehidupan, ini hati-hati. Kadang kita punya amal sia-sia, ini yang bahaya. Nabi mendapatkan firman Allah, hal hataka hadithul ghasyiyah. Saat menerima ayat ini, Nabi meneteskan air mata. Melihat bagaimana keadaan kiamat. Umat hamba Allah yang disiksa satu persatu diceritakan di ayat tersebut. Sampai Allah menyatakan amilatun nasibah, amalan yang tidak dihitung oleh Allah, sia-sia amaliyahnya dia. Ini yang paling banyak dari perempuan nih, amalnya jadi sia-sia. Kenapa? Paling banyak yang durhaka masuk ke dalam neraka perempuan. Kerasa sieun aing mah
cengangas cengengis, cengangas cengengis. Bapak, Bib, kita laki-laki di mana? Bapak paling enak Pak, kita di sorga Pak. Kenapa? Nih lah emang bener tuh, lihat aja muka-muka teraniaya. Allah memberikan kesempurnaan kepada kita. Setiap sesuatunya wajib dikorbankan, ya harus kita korbankan. Potong hewan kurban wajib bagi yang mampu. Iman kadang naik, kadang lebih banyak naiknya apa turunnya? Lah ngaku amat lo kompak ya? Kompak lo ngakunya lo, luar biasa. Ini Masya Allah orang Ciloa ini jujur. Alhamdulillah lo. Syukur, sadar loh dirinya, tapi nggak berubah ibadahnya. Kan bingung. Dia sadar, dia tahu, tapi nggak rubah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kenapa iman itu kadang naik kadang turun? Beda iman kita dengan Nabi. Nabi tiap hari imannya makin naik, makin naik, makin naik. Kalau kita makin wah bahaya juga nggak naik-naik ya. Kapan iman kita turun? Kapan? Loba duitna, senang, bahagia, iman hilang tuh. Boro-boro sholat, saya mah Bib, saya cuman kerja, rezeki lancar, nggak perlu ibadah, mau ngapain? Hati-hati, itu namanya istidraj. Allah berikan kesempurnaan, Allah tutup dengan segala bentuk rezeki, seakan-akan itu rezeki hasil upayanya dia. Padahal Allah sedang mengulur waktunya agar dia disibukkan urusan dunia, sehingga dia lupa kepada Allah, tidak memiliki satu waktu pun untuk sujud kepada Allah. Tapi bukan karena kita yang nggak mau sujud, tapi Allah yang tidak mengizinkan untuk kita sujud kepada Allah. Na'udzubillahimin. Karena Allah menginginkan saat dia kembali kepada Allah tanpa membawa iman. Dan ini jangan sampai terjadi di dalam hidup kita. Ekonomi, rezeki, itu semua bisa dicari, betul? Hidayah? Enggak semuanya orang bisa dapat hidayah. Makanya Bu, Pak, kalau sholat, selesai sholat jangan minta duit doang. Urusannya rezeki doang. Pak, minta rezeki, ya Allah tambahkan kami rezeki yang banyak. Kan begitu doanya kan? Betul. Buat apa? Buat apa? Ibadah. Buat apa? Haji. Buat apa Bu? Umroh. Apalagi? Sodakoh. Kenapa giliran ditanya buat apa rezeki banyak-banyak, yang dijawab semuanya baik? Buat haji, buat umroh, buat sedekah. Kenapa yang keluar baik? Allah duitnya. Lah karena memang nggak ada duitnya. Tapi kalau duitnya ada, beda. Beda banget. Perempuan duit banyak glowing. Betul nggak? COD-an. Laki duit banyak kawin deui. Ini kan kita manusia, dikasih semuanya salah. Cukup hidup kita ini, makanya iman, orang yang bersyukur itu rata-rata orang masih memiliki iman hamba Allah tersebut. Karena kenapa? Orang beriman paling gampang dia bersyukur. Orang yang beriman dia bersyukur, sama sebagaimanapun dia juga akan bertakwa kepada Allah. Kenapa? Hasil semuanya ini Allah berikan karena nikmat yang Allah berikan kepada kita. Makanya kita itu ditegur banyak sama Allah. Satu ayat ini diulang puluhan kali biar kita tuh mudeng. Di dalam surat Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukal. Satu ayat diulang puluhan kali. Kenapa? Biar kitanya tuh sadar. Nikmat yang mana wahai hambaku yang kalian dustakan? Coba kita lihat. Semuanya Allah kasih. Kenikmatan apa yang kagak, Pak, Bu? Semua yang Allah kasih. Yang pertama, kita dapat suami yang soleh. Rezeki. Bukan? Rezeki bukan?
Bib, saya punya suami ahli maksiat. Rezeki. Kok rezeki, Bib? Biar sadar kita bisa makin taat sama Allah. Kenapa? Doa seorang istri paling gampang untuk memancurkan rahmat ke dalam hati seorang suami, sehingga dia pantas mendapatkan hidayah dari Allah. Nah, yang sekarang boro-boro, Pak, istri itu doain kita. Biarin dah gua adu sekalian dah. Istri sekarang mah jarang yang doain laki. Lah, istri sekarang mah kayak rentenir, Pak. Apa debt kolektor sama. Kalau ngomong tuh, Pak, ada duit. Pak, duit. Gak pernah tanya, Pak, Bapak mau dimasakin apa besok, Pak? Pernah Bapak ditanyain gitu? Gak pernah. Sarua. Bapak pernah lagi begitu pulang kerja ngelihat istri cantik dan pernah? Gak pernah. Tuker tambah, Pak, mendingan mah. Tapi jangan bilang-bilang sama ibu kalau saya ngajarin ya. Bu, Pak, saya ada satu amalan. Kalau bapak lagi kesel sama ibu, ya kita laki-laki kan kadang ada keselnya, Pak. Emang kita malaikat? Ya iya, lagi mana nggak kesel, orang datang kondangan doang dandannya. Bener gak? Nafkah jalan, minta lipstik habis, minta duitnya sama kita. Begitu pulang kondangan, kita lagi pas ada di rumah main dilap aja. Boro-boro disimpenin sampai malam gitu, enggak. Saya kasih amalan nih. Dulu di zaman Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, Nabi Ismail udah nikah. Nabi Ismail udah nikah. Nabi Ismail itu punya istrinya galak. Mulutnya nggak bener, nggak bagus. Nabi Ibrahim datang. Begitu datang ke rumah Nabi Ismail, assalamualaikum ya ahlal bait. Waalaikumsalam. Dari belakang nyaut dari dalam rumah. Siapa di depan? Saya Ibrahim. Ada perlu apa? Saya ingin berjumpa dengan Ismail. Adakah Ismail di rumah? Maafin, Ismail nggak ada, lagi keluar. Nabi Ibrahim nanya, ini mantu, nggak tahu kalau Ibrahim ini, Nabi Ibrahim ini mertuanya. Dia tanya, yang di dalam siapa? Saya istrinya Ismail. Ismail kehidupan kesehariannya gimana? Ah, payah. Perempuan banget kan begitu tuh. Wah, payah Ismail mah, Pak. Kenapa? Ibadah mulu, nyari duit mah gak gablek. Duit mah kagak mau nyarinya. Cuman ibadah aja. Oh gitu. Tolong sampaikan kepada Ismail, sampaikan dari Ibrahim, suruh ganti kusen pintu depan. Kata Nabi Ibrahim, suruh ganti kusen pintu. Nabi Ibrahim pergi, Nabi Ismail pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wahai istriku, ada tamu hari ini? Ada. Siapa? Ibrahim. Langsung Nabi Ismail tanya, apa yang telah disampaikan? Karena tahu Nabi Ismail abahnya kan Nabi, abahnya Rasul. Ditanya, apa yang dia sampaikan? Enggak, cuma nanya, suruh ganti kusen pintu depan katanya. Begitu Nabi Ismail dengar, Pak, langsung mukanya merah, marah dan mengatakan, mulai hari ini aku talak engkau. Diceraiin, Pak, bininya. Itu ternyata kode, disuruh ceraikan istrinya karena sifat yang gak baik, Pak. Kalau ada sifat gak baik dari istri, Pak, bilang, kalau sifat kamu gak berubah, saya ganti kusen pintu depan. Coba, ya Pak ya. Bib, kusennya masih bagus, bodoh amat, tuker tambah juga gak apa-apa. Ya Pak ya. Bib, amalan punya istri cerewet bagaimana? Ya Pak, kalau itu amalannya kita mah sarua, Pak. Istri cerewet mah udah bawaan lahir, Pak. Gak bisa dirubah, kodratnya udah begitu. Bapak nggak percaya? Bapak ingat punya anak perempuan? Ada Bapak punya anak perempuan? Saat umur setahun ngoceh nggak? Setahun setengah makin tambah pentes nggak? Sambil ngoceh sambil joget, bener nggak? Saya ngadepin orang anak saya perempuan loh. Lagi tidur, Pak, lagi tidur, lagi nenek nih, lagi nyusu, sempet ya Pak lepas, gitu lagi. Itu perempuan, Pak.
Anak laki anteng Pak. Dia lagi nyusu, dia lagi minum ASI, anteng. Gak bakal dia ngomong. Diajak bercanda aja cuman itu laki. Perempuan serius diajak bercanda, duduk dia Pak. Itu perempuan. Dari kecil emang udah begitu. Jadi Bapak nggak usah heran. Paham ya? Bib, tapi ngomel mulu. Ya, apalagi. Perempuan tukang ngomel, wajar. Duitnya kurang Pak. Ya. Bapak banyak duit, nggak bakal ngomel Pak. Apa kata Bapak? Iya. Kirimin lagi 100 juta. Sayang gue mah baik. Suami gue mah malaikat. Coba Bapak kasihnya cuma 50.000 sehari. Laki saya duit segitu-gitu aja. Mana tiap hari pengen makan daging. Bukan ibu-ibu di sini, bukan. Ibu-ibu sini mah soleha. Tapi bohong. Pak, Bapak laki, saya laki Pak. Jujur Bapak, Bapak seneng gak ngelihat istri dandan Pak? Buat Bapak ya dandan, buat Bapak seneng apa enggak? Dia sengaja dandan buat Bapak seneng apa enggak? Seneng kan? Terakhir Bapak ditemenin tidur dandan istri itu kapan? Jawab aja Pak, jawab. Biar dia pada punya mikiran nih Pak. Tahun 90 dong. Dosa lo Bu lo. Bu, kodratnya perempuan itu cantik Bu. Dandan. Jangan cuma dihadirnya di kondangan doang. Pengorbanan. Kalau ibu mau ibadah, itu juga ibadah Bu. Ibu dandan buat suami itu ibadah. Jujur Pak, Bapak seneng gak ngelihat istri wangi? Kecium wangi gitu, seneng gak Pak? Seneng. Kasih Bu, jangan minyak angin mulu. Balpirik, cap kampak, paling wangi fresh care. Mana taruh di leher, jijidat, baru bagi map, baru pulang cium kening, bibir pedes. Ya kan Pak, kan nggak enak kita jadi laki begitu Pak. Terbuka otak. Jawab yang kencang ya Pak. Bapak seneng nggak ngeliat istri cantik dandan? Bapak seneng nggak di samping istri wangi? Modalin. Demen kagak dimodalin. Modalin. Emang dandan pakai tepung. Nekali. Bedak beak Pak. Tuh. Segitiga biru. Lu mau diadonin itu muka. Lu ngapa sih, lu seneng apa sih? Kadang kan manusia begitu, kita pengen yang cantik-cantik Pak. Tapi istri juga syukur kalau suami punya rezekinya sekian, ambil. Ibu lagi mau pakai lipstik nih, udah dikorek-korek nih. Ini pakai kok udah korek-korek banget ini. Mau jadi istri soleha nggak? Senyum. Yang lipstik beak. Ya Allah Neng, maafin. Cuman ada duit 5.000 perak, ambil. Itu rezeki loh yang Allah tuh titipkan dari suami. Rezeki 5.000 halal, ambil. Ya Bib, kira-kira 5.000 beli lipstik apaan? Iya kan bisa jalan ke warung beli Fanta kulum-kulum. Bisa Bu. Kalau niat baik semuanya bisa jadi baik, bisa jadi amal baik nggak? Sesuatu hal yang kecil kalau dimulai dengan yang baik, insya Allah akan menjadi ibadah yang baik. Pahalanya gede. Bapak nyenengin ibu, ibu nyenengin bapak, insya Allah. Jangan Bapak pulang kerja udah capek, ya Allah ngelihat ibu begitu aja dari mulai bangun tidur sampai pas pulang. Rambut dicepol, muka berminyak bisa goreng tempe, dasar bolong dipakai lagi. Yang peniti atas, peniti samping, peniti belakang. Begitu diciumnya elah bagunya berengus banget lagi dah. Muka dari jauh kayak topo, dari dekat kayak kenpelan. Jangan dong. Ayo rubah. Kenapa? Itulah ibadah seorang istri kepada suami. Ini baru urusan suami nih sama istri nih. Anak belum nih. Ini mau dilanjutin nggak? Sampai jam berapa kita? Hah? Jam 3 ya? Jujur nih. Sanggup nggak? Kuat? Aiman tuh.
Wat-wat aja situ tinggal nengok balik nyampe dalam rumah. Nah kita masih kesana-sana lagi. Tapi ini saya masuk Ciloa baru pertama kali nih ya. Kelewatan orang Ciloa. Gue tinggal dari 2017 lu sampai gini hari baru yang ngundang gini hari 1 biji. Kebayang, emang lu pada nggak pernah punya acara apa? Apa? Iya kalau sibuk namanya juga kan gue cowok panggilan pak. Nah kan saya sampai sini juga karena diundang, kan dipanggil. Lu pak, lu bikin mancing-mancing gue aja lu pak. Berarti kalau Habib cowok panggilan open BO dong. Iya gue. Iyalah di booking nih tukangnya nih. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, setiap manusia itu punya keinginan yang sama antara hidup dan mati, pastinya keinginannya dalam keadaan baik. Betul apa enggak? Fungsinya ibadah, Nabi udah ngomong, kalau ini orang, kamu mau lihat seseorang itu baik buruknya seseorang, lihat bagaimana kematiannya. Kalau kematiannya baik, pasti ini orang ahli ibadah, orang baik. Tapi kalau kelakuannya buruk, pasti matinya tanpa membawa iman ke hadapan Allah. Na'udzubillahi min. Makanya tugas kita bagaimana? Minimal punya akhlak. Ini akhlak modal pertama Pak Bu. Akhlak modal pertama. Orang nyaman di sebelah kita kalau kita punya akhlak. Kalau kita nggak ada akhlak, nggak akan orang mau dekat sama kita. Ibu bapak urusan sama Allah baik, tapi urusan sama manusia nggak baik, percuma. Bapak sholat 1000 rakaat tiap hari, jidat sampai pindah ke belakang, percuma. Ibu datang pengajian dari pagi ketemu pagi, satu tempat sambil zikir megang tasbih muter aja sampai jari pada mental sono mental sini tuh jari, percuma. Kenapa? Hubungan sama manusia nggak baik, nggak akan dihitung oleh Allah di yaumil kiamah. Sampai Imam Syafi'i mengatakan, saya nggak akan pernah segan berjumpa dengan orang yang berilmu. Nggak segan Imam Syafi'i, tapi saya sangat segan dengan orang yang berakhlak. Memiliki akhlak saya segan. Kenapa? Karena orang yang berilmu belum tentu memiliki akhlak, tapi orang yang berakhlak sudah pasti menjalankan ilmunya. Akhlak, jaga hati orang, itu akhlak. Kalau punya ngelihat tetangga lagi ngebangun rumah, seneng. Ini mah kagak, tetangga lagi ngebangun rumah baru turun semen sama pasir, lu udah tempel koyo. Tetangga beli motor, lu kejang-kejang. Jangan, nggak boleh, hati itu nggak boleh begitu. Seneng, orang seneng kita harus seneng. Bu, jangan pernah membandingkan suami kita sama suami orang lain. Tuh, kadang ibu suka gitu. Tuh lihat tuh. Pak, lihat no, Ningsih, lakinya baik banget. Laki mah apa? Laki punya tanggung jawab yang gede Pak. Allah menyatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Jaga keluarga kita, jaga. Itu tugasnya kita Pak. Tugasnya kita tuh laki-laki. Kalau perempuan gak bakal Pak bisa ngejaga kita Pak. Maaf, nih hari pada pakai kerudung rapat-rapat, besok nyapu depan rumah, kerudung kemana? Bapak jalan kerja, dia lagi buka kerudung lagi nyapu, dosanya bapak tuh udah dicatat di dalam neraka. Ngeri gue mah. Bilangin, Bu, ibu kalau lagi nyapu depan rumah kerudungnya dipakai dong. Ya, pakai baju yang tangan panjang. Kenapa? Makhluk Allah ini kan ada Bu. Ya, alladzina amanu, alladzina yu'minuna bil ghaib. Sesuatu yang gaib itu kan orang-orang beriman yakin dengan sesuatu yang gaib. Jin makhluk Allah bukan? Daun, pohon, tanah, air, angin, makhluk Allah. Ngelihat satu helai rambut itu akan menjadi beban. Ibu sudah bakal berhasil memasukkan laki-laki yang ibu cintai ke dalam neraka. Istri sekarang Pak udah nggak pakai kerudung, pakainya bajunya udah pendek banget. Tetangga lewat laki-laki sambil nyapu, mau kemana? Ya mampir lah, pakai mampir lagi tuh. Jangan ya Bu ya, ya Bu, kerudungnya dipakai ya cantik,
Tolong dipakai. Kenapa? Saya sih cuma sampein doang. Ibu mau jalanin mau kagak urusan ibu. Urusan ibu sama Allah. Yang penting kan saya cuma ngasehatin. Yang namanya manusia itu kalau bisa saling menasehatikan baik. Betul apa enggak? Baik. Kenapa? Saya enggak berarti bilang diri saya paling baik. Enggak. Saya belum tentu bukan orang yang paling soleh. Enggak. Tapi saya pengen apa yang saya sampaikan ini saya juga bisa ngejalanin di dalam kehidupan saya. Saya berkasih nasihat, mudah-mudahan nasihat itu kembali kepada saya. Kalau bapak mah nggak perlu dinasehatin, Pak. Mau ngapain bapak dinasehatin? Udah kepalang tanggung. Umur banyakkan bapak sama saya. Pahitnya hidup, bapak udah ngejalanin. Saya nggak mau pahitnya bapak. Ya ogah lah. Saya pahit saya juga pusing, gimana pahitnya bapak? Ibu, manisnya hidup, ibu udah ngerasain sama bapak. Kalau sudah dapetin hal sesuatu itu, ibadah jangan ditinggal, Bu. Allah ngasih kita rezeki itu, anak pun adalah rezeki dari Allah. Syukur kepada Allah. Nih, Ananda siapa ini? Ananda Faizan. Ananda Faizan ini kan rezeki. Orang tuanya yang mana? Hah? Mana? Gede amat lu, Pak. Pak, punya anak berapa? Banyak amat lu. Punya anak berapa, Pak? Laki-laki berapa? Perempuan? Aduh dah sama anak gue yuk. Ayam kali ya. Bu, Pak, istri mana istri? Ciela. Sombong amat. Pak, Bu, seneng gak punya Faizan? Seneng gak? Itu titipan dari Allah. Tugas ibu, didik. Bapak cari nafkah yang halal. Pak, bapak hari ini kumpulin ulama, Pak. Walaupun bapak bukan ulama, seorang orang yang dibilang ulama dikumpulkan di sini. Harapan anak cucu bapak bisa jadi ulama. Yang penting didiknya yang betul, Pak. Kenapa? Karena bapak yang undang saya wajib untuk menasehatkan bapak. Karena kita sama-sama orang tua, Pak. Walaupun kehidupan kita yang beda. Betul nggak? Bapak punya anak dengan cara, ibu maaf, bu. Kaget ya? Gua aja kaget. Beri kaget ke dada. Bu, Faizan suka main handphone nggak, Bu? Salah siapa, Bu? Apa? Bapaknya yang kasih. Oh, bapak tiap hari di rumah ya, Bu? Keluar bapak. Jadi yang ngasih handphone bapak apa ibu? Udah jujur-jujur aja tuh, perempuan nggak pernah mau disalahin. Tuh asal bapak tahu tuh, Pak ya. Perempuan itu nggak pernah, dua kata ini nggak akan pernah terucap dari mulutnya. Yang pertama, perempuan gak akan bilang, yang maafin aku ya. Gak akan. Itu berat, Bu. Itu gunung terme ada di lidah. Yang satu lagi, iya yang, aku yang salah. Perempuan gak bakal ngomong begitu tuh. Ini contohnya udah ada tuh. Bu, yang sering sama ibu kan ya? Ini buat kaum perempuan semua. Bu, saya nggak salahin bapak kok. Yang salah ibu. Karena anak paling banyak waktunya sama siapa? Mau makan, handphone. Disuruh mandi, handphone dulu. Apa alasannya apa? Alasan anak itu dikasih handphone apa? Supaya apa? Anteng, biar nggak lari-larian, biar ibu nggak capek nyuapinnya, biar nggak kejar-kejar ya. Saya kasih amalan, mau nggak Bu? Biar anak anteng, mau nggak? Cekek. Mana ada anak kecil anteng, Bu? Nggak ada, Bapak nggak ada, Pak. Anak kecil itu hidupnya cuman main, karena otaknya cuman main. Kalau begitu lahir dia cari duit, bapak kalah.
Anak hidupnya cuma main. Kapan dia capek? Kalau dia udah bosan permainannya. Makanya surga ada di bawah telapak kaki seorang. Tugasnya ibu ya begitu, ngedidik putra putri ibu. Karena Allah titipin surga. Kalau sekarang surga kayaknya sih di zaman sekarang ya udah bukan di telapak kaki kayaknya. Di ujung kuota. Kuota ada aman, kuota nggak ada kiamat kubro. Dulu Pak, kita kalau diajak kondangan ada bangku 20 Pak. Ya Allah Pak, ibu kita, saya masih ingat banget Pak. Ki, tunggu sini ya. Nih tas mama titipin. Mama mau ambil es krim, Kiki tunggu sini. Iya mah. Jalan tuh ambil es krim, duduk anteng. Tunggu ya nak, mama mau ambil makanan, nanti kita makan. Iya mah, makan es krim tuh sambil nungguin tas emak kita. Duduk tuh enak banget. Ada anak kecil sekarang begitu? Ada. Kalau ada yang begitu anak ajaib. Saya kalau lagi jalan kondangan pasti tuh anak lagi pada megang handphone. Kenapa? Itu permasalahannya. Pak, Bu, kalau anak sudah keseringan main handphone, jangan salahkan kalau anak besarnya akan jauh dari bapak sama ibu. Tidak lagi berakhlak kepada orang tua. Hati-hati. Kenapa? Karena dia sudah lebih dengar perintah yang ada di tangannya dibanding perintah orang tuanya. Dulu kita ngelihat orang tua kita melotot dikit, wah kabur kita Pak. Betul nggak? Dulu kita, Bapak di sini saya yakin ada yang pernah dikunciin pintu sama orang tuanya. Pulang kemalaman dikunciin pintu, pernah nggak? Gimana perasaan Bapak? Takut nggak? Keluar lagi apa duduk di depan pintu? Anak sekarang nggak mati akal. Jangan pulang tengah malam ya, awas jam 10 belum pulang, ibu bapak kunciin pintu. Dia pulang jam 10, dia lihat dikunci, dia balik lagi ke rumah temannya. Jujur Pak, besok pulang, kenapa nggak pulang semalam? Saya udah pulang, bapak kunci pintunya. Tuh jawabannya. Dulu kita paling takut kalau udah diomongin begitu, jam 10 nggak pulang, jam 9 udah uring-uringan kita di rumah. Kalau lagi enak-enaknya main pakai disuruh pulang. Betul nggak? Itulah tugasnya namanya orang tua. Makanya Allah menyerukan kepada kita Pak, jaga keluarga kita dari siksa api neraka. Deketin dia kepada Allah. Kalau mau sesuatu biarkan dia sholat. Ya biarkan sholat hajat nak, sholat minta sama Allah. Bapak ajarin, mau minta mobil-mobilan, mau minta permen, mau minta apa, minta sama Allah. Suruh dia minta sama Allah. Itu akan membawa putra putri kita dekat kepada Allah dan jauh daripada urusan duniawinya. Insya mudah-mudahan apa yang disampaikan di malam ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, ini kira-kira ini kan rumahnya kan rapat banget ya. Rumahnya rapat ya. Kira-kira kalau masih sholawat masih boleh? Nggak apa-apa, nggak ngeganggu. Ini yang ngomong yang di luar Ciloa ini, iya nggak apa-apa. Boleh nggak? Kalau boleh saya gas sholawatan nih. Gas nggak? Ah kurang kenceng ah. Sholawat kita sama-sama ya. Mudah-mudahan di malam ini sholawat kita diterima Allah, sholawat kita disampaikan kepada Nabi, dan kita pantas mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Allahumma salli wa sallim